Sahabat-sahabat Gembala Salib yang terkasih, hari ini Minggu 11 Juni 2023, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 dengan tema menjadi pribadi yang ekaristis. Sahabat-sahabat Gembala Salib yang terkasih, kita sadar dalam hidup kita bahwa salah satu kebutuhan dalam hidup adalah makanan. Orang bekerja untuk mendapatkan makanan karena tubuh kita, karena jasmani kita sungguh memerlukan makanan untuk tenaga dan kekuatan kita. Orang dari pagi sampai sore sampai malam bekerja keras berbanting tulang untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini. Itu artinya bahwa pangan atau makanan itu sangat penting dalam hidup kita. Belajar dari kejadian yang jasmani seperti ini, kenyataan yang jasmani seperti ini, akhirnya kita sadar bahwa hidup kita tidak hanya tentang yang jasmani, tapi kita juga punya tubuh rohani yang juga memerlukan makanan dalam hidup kita. Maka lewat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini kita disadarkan dalam hidup kita bahwa hidup rohani kita pun juga harus dipenuhi dengan sabda Tuhan, dengan santapan ekaristi, agar jiwa kita sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Bacaan Injil hari ini Yesus menegaskan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, tidak akan binasa, tetapi akan mendapatkan hidup yang kekal. Jelas bahwa Yesus menyediakan kepada kita makanan rohani yang penting dalam diri kita, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Tubuh itu menjadi simbol dari keterbatasan. Darah itu simbol dari hidup. Jadi dalam keterbatasan hidup kita pun juga sungguh-sungguh diminta oleh Allah sendiri untuk menyadari ada satu kekuatan rohani yang bisa menghidupkan kita. Kalau hari ini Yesus menyatakan dirinya sebagai tubuh dan darah Kristus dan darahnya, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, itu tandanya bahwa Yesus ingin menyatu dengan kita. Yesus ingin dekat dengan kita, karena Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dan santapan jasmani kita. Lalu bagi kita sendiri yang merayakan ekaristi, yang selalu makan tubuh dan darah Kristus, apa yang menjadi bagian dalam hidup kita? Yang pertama-tama adalah tentu kita semakin menjadi manusia yang rohani, karena yang tinggal dalam diri kita bukan hanya kita, tetapi Allah yang kita makan lewat tubuh dan darahnya menyatu dengan kita. Dia tinggal di hati kita, menjadi bagian dalam hidup kita, dan itulah yang merohanikan kita. Yang kedua, Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, menjadi tanda bahwa Yesus sungguh-sungguh membagikan hidupnya, memberikan hidupnya untuk kita. Maka kita pun diajak untuk juga menjadi pribadi yang seperti Yesus, menjadi pribadi yang ekaristis. Artinya, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau membagikan hidup kita kepada sama kita. Allah sudah membagikan hidupnya pada kita, merohanikan kita, memberikan berkat untuk kita. Dan kita yang sudah diberi berkat oleh Allah, kita pun diajak juga untuk mewartakan kebaikan kepada orang lain, terutama kita menjadi pribadi yang ekaristis, yang membagi hidup kita untuk mereka yang ada di sekitar kita. Semoga dengan merayakan tubuh dan darah Kristus, akhirnya sungguh-sungguh pribadi ekaristis itu menjadi sikap, menjadi nyawa dalam diri kita, agar hidup kita berarti bagi orang lain, berbagi hidup, berbagi apapun juga, agar Yesus yang sudah berbagi dalam diri kita, akhirnya juga kita wartakan kepada banyak orang. Tuhan memberkati.